Halo hai, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini, saya akan menjelaskan film misteri horor, yang bercerita tentang penemuan makhluk aneh yang belum teridentifikasi di Antartika. Film ini mengandung spoiler, dan jangan lupa, siapkan handsfree kamu. Film dimulai di Antartika, di mana 3 ilmuwan Norwegia, dengan peralatan salju, mengikuti sinyal melintasi bentangan luas dan pegunungan salju. Mereka memiliki pemancar untuk mencari sinyal. Tiba-tiba, sinyal mulai menguat, mereka terkejut, dan menghentikan kendaraan mereka, dan setelah beberapa saat, muncul retakan tepat di bawah kendaraan mereka. Mereka pun terperosok dan terjebak di salju. Lampu depan dari kendaraan diarahkan ke celah, dan memperlihatkan sebuah pesawat ruang angkasa. Setelah itu, kita melihat Sander, seorang ilmuwan Norwegia yang sedang mengunjungi ahli paleontologi Amerika, yang bernama Kate. Dia mengatakan kepada Kate, bahwa mereka telah menemukan sebuah struktur dan organisme, dan mengajaknya untuk pergi ke Antartika bersamanya. Kate dan rekannya Adam, terbang dengan helikopter ke kamp Norwegia di Antartika. Setelah sampai, mereka langsung berangkat ke tempat di mana pesawat ruang angkasa itu ditemukan. Mereka menemukan organisme yang tampak aneh, terbungkus es, sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka membicarakan bahwa esnya cukup padat, sehingga dapat mengeluarkannya dalam keadaan utuh. Mereka ingin membawa makhluk itu ke kamp, agar mereka dapat bereksperimen dengannya. Akhirnya, organisme itu dikeluarkan, dan dimasukkan ke dalam ruangan kayu, dan makhluk itu masih terbungkus dalam balok es. Sander memberitahu tim, bahwa dia ingin mengambil sampel jaringan terlebih dahulu. Mereka mengebor lubang ke dalam es, dan mengeluarkan sampel daging beku dari organisme itu. Di kamp seluruh tim membuat pesta dan menyadari bahwa mereka menemukan makhluk yang tidak dikenal. Sementara itu, balok es mulai mencair saat semua orang berpesta. Jamisan keluar dari kamar mandi, dan masuk ke ruangan tempat balok es disimpan. Dia melihat makhluk itu dengan seksama di balok es. Di saat itu Lar, mengagetkannya dari belakang. Dan tiba-tiba, sesuatu yang cepat terlihat keluar dari es, dan melompat melalui langit-langit. Jamisan berlari memberitahu yang lain, bahwa makhluk itu hidup, dan melarikan diri. Mereka semua pergi memeriksanya, dan melihat balok es dengan lubang yang ditinggalkan makhluk itu. Lalu Sander menginstruksikan untuk membagi tim, dan mencari makhluk itu, dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Satu tim pencari, pergi ke kandang anjing peliharaan. Mereka menemukan lubang besar di kandang dengan banyak darah dan bulu. Henrik dan Olaf pergi ke sisi yang lain. Tiba-tiba mereka melihat makhluk itu di bawah salah satu bangunan. Terlihat untuk pertama kalinya, makhluk itu menyerupai kumbang besar yang berlendir, memiliki kaki seperti kepiting, mulut besar dengan gigi raksasa dan tentakel. Olaf pun berteriak, dan mereka semua datang ke sana. Mereka mulai menembakkan beberapa peluru ke makhluk itu dengan senapan mereka, tetapi tidak mempan padanya. Lalu tim menyiramnya dengan minyak tanah, dan membakarnya. Tim kembali ke dalam markas, serta mereka membawa kembali makhluk yang terbakar bersama mereka. Semua dalam keadaan bingung. Olaf sedang diperiksa kesehatannya, dan terlihat tidak sehat. Carter memberitahu tim, bahwa dia akan membawa Olaf kembali ke kota di pagi hari, karena dia membutuhkan bantuan medis. Sander kemudian memberitahu tim, bahwa meskipun Henrik telah meninggal, mereka masih ilmuwan dan ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk mempelajari makhluk itu. Mereka mengotopsi makhluk itu, dan di bagian dalam makhluk itu, mereka melihat bagian atas tubuh Henrik.
Kate berkomentar bahwa kulitnya terlihat hampir baru. Kemudian Kate mengeluarkan sepotong logam, dan bertanya apa ini. Rekan Henrik memberitahu padanya, bahwa Henrik memiliki batang titanium ditempatkan di lengannya untuk menstabilkan patah tulang. Kate lalu bertanya lagi, mengapa batang titanium itu menyembul keluar dari tubuhnya? Lalu di laboratorium, Kate dan Adam melihat sel-sel dari makhluk itu. Di bawah mikroskop, sel-sel itu masih hidup, dan memakan sel-sel Henrik dan kemudian bereplikasi. Keesokan paginya, ketika Carter dan Jamison menyiapkan helikopter, Kate ada di kamar mandi, dia melihat bercak darah di lantai, dan mengambilnya. Itu adalah 4 tambalan gigi perak yang berdarah. Kemudian dia melihat ke kamar mandi, dan melihat banyak darah, tetapi tidak ada tubuh di sana. Olaf, Greg dan lainnya masuk ke helikopter dan lepas landas. Kate berlari keluar, untuk menghentikan mereka. Carter melihat dia, dan akan menurunkan helikopter. Neboj se. Jen vydrž. Sander bertanya, mengapa dia mencoba menghentikan mereka? A viděla jsem, že mimozemšťanovi buňky jsou stále živé. Replikovala člověka. Dan Kate menjelaskan, dia menemukan tambalan perak di kamar mandi, dia memberitahu mereka tentang sel-sel yang bereplikasi, dan teorinya adalah, bahwa makhluk itu dapat mereplikasi organ apapun dengan sempurna, namun tidak dapat mereplikasi materi anorganik seperti, tambalan gigi logam, dan pelat logam seperti titanium logam milik Hendrik. Tim tidak ada yang mempercayai penjelasan Kate, mereka memutuskan untuk meminta mencari bantuan di kamp Rusia terdekat. Juliet tetap di camp dengan Kate, dan mengatakan kepadanya bahwa dia melihat Colin, anggota tim lain dengan lap yang berasal dari kamar mandi. Kate mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menghentikan tim keluar dari camp. Juliet mengatakan, dia tahu di mana kunci kendaraan mereka, lalu mereka berdua ke sebuah ruangan, dan saat Kate mencari kunci di laci, dia mendengar suara berlendir dari belakangnya. Karla! Prendi helvete.